Baiklah, di sini saya akan menjawab soal oleh Pak Adi di pertemuan kedua tentang analisis lingkungan bisnis. Dalam menganalisis lingkungan internal ada beberapa unsur yang dianalisis, yaitu 1. Sumber daya perusahaan adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan guna mendukung perkembangan perusahaan. Di antaranya sumber daya manusia, sumber daya produk, sumber daya keuangan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Apalagi yang berkesinambungan, manajemen harus mampu menggabungkan seluruh sumber daya yang dimiliki sehingga menghasilkan kemampuan yang akhirnya menjadi sumber bagi kompetensi inti. Sumber daya perusahaan ini dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya berwujud dan tidak berwujud. 2. Kapasitas adalah kapasitas perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Kapabilitas adalah suatu kombinasi untuk sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud. Keahlian dan pengetahuan manusia merupakan hal yang paling signifikan dan merupakan segala akar bagi keunggulan bersaing dan merupakan dasar utama bagi kemampuan perusahaan yang seharusnya dimiliki para karyawan. 3. Kompetensi inti adalah sumber daya dan kapabilitas yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Melebihi persaingan, sumber daya dan kapabilitas adalah 2 hal yang sangat diperlukan dalam proses implementasi strategi yang selanjutnya mewujudkan nilai yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Lingkungan eksternal perlu dianalisis sehingga dapat diantisipasi pengaruhnya terhadap perusahaan. Selain pengaruh yang buruk, peluang juga banyak bermunculan dari lingkungan internal. Pasar yang lebih luas dengan diterapkannya perdagangan bebas dapat memudahkan perusahaan dalam melakukan eksplorasi pasar di negara lain. Lingkungan eksternal perusahaan terdiri dari variabel peluang dan ancaman yang dibagi dalam 3 wilayah utama, yaitu lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan persaingan. Lingkungan eksternal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh perencanaan strategi untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Lingkungan internal itu sendiri berada di luar kendali yang sifatnya tidak dapat dijangkau oleh perusahaan. Lingkungan internal adalah lingkungan yang tidak dapat dipengaruhi oleh perusahaan. Agar perusahaan dapat mencapai tujuan dengan baik, maka keberadaan lingkungan eksternal harus diperhitungkan secermat mungkin. Hasil identifikasi perusahaan tentang lingkungan internal disesuaikan dengan lingkungan internal. Percocokan
Percocokan kedua lingkungan ini merupakan dasar untuk melakukan kesesuaian dengan misi strateginya dan untuk mengambil tindakan dalam mencapai daya saing yang strategis. Lingkungan lingkungan internal perusahaan memiliki dua komponen komponen utama, yaitu satu, lingkungan umum, yaitu sekumpulan elemen atau kelompok dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan di dalamnya. Ada 6 segmen lingkungan, yaitu demografis, ekonomi, politik atau hukum, sosiokultural, teknologi, dan global. Elemen-elemen yang ada dalam lingkungan ini memberikan pengaruh yang tidak langsung pada perusahaan, walau tidak langsung namun dalam jangka panjang. Perubahan yang terjadi pada elemen lingkungan ini dapat menjadi perpaduan bagi perusahaan untuk mendapatkan peluang dan mengantisipasi peluang. Selain itu, penting dari lingkungan umum adalah untuk mengidentifikasikan peluang opportunity dan ancaman threat. Peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha perusahaan dalam mencapai daya saing strategis. Lingkungan makro selling juga disebut sebagai lingkungan industri atau lingkungan kompetitif. Jika lingkungan umum atau makro bersifat global, maka